Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham DSSR ya, yang hari ini ex-date ya. Kemungkinan hari ini akan longsor. Nah, kira-kira longsornya sampai berapa poin? Apakah kita hold atau apa? Atau kita cut loss ya? Nah, ini kita nanti belajar dari story BSSR ya. Kalau secara mingguan ini BSSR sudah naik 240 poin ya, 240 poin dalam seminggu. Sementara dividennya 349, hampir 350 ya. Kalau satu bulan, oh udah naik tinggi ya satu bulan ya. Satu bulan naiknya coba kita hitung 4460 dikurangi 3890, udah naik 570 poin dibagi 3890, naik 14% ya teman-teman, naik 14%. Sementara dividennya tadi berapa persen ya? Dividennya 350-an lah ya, 350. Nah, apakah nanti turun 350 poin ya, kita lihat ya teman-teman. Kalau dia turun 350 poin, dia berarti seharusnya di 4460 dikurangi 349 ya. Ini harusnya di harga 4111 ya. Kalau turun sejumlah dividennya, tapi kalau lebih dari itu turunnya 4111 ya, misalnya ke 4000, berarti lebih besar dibandingkan dividennya. Nanti kita lihat BSSR ini sejarahnya bagaimana. Tahun 2023 ini sudah 2 kali ya memberikan dividen ya. Jumlahnya hampir sama, 340-an lah, 341, 349. Sementara tahun 2022 itu membagikan 4 dividen. Nah, kalau kita lihat IPS-nya ini lebih kecil ya, yang sekarang lebih cuman 1200-an, kalau tahun 2022 1400-an. Jadi kemungkinan dividennya juga lebih kecil. Nah, apakah nanti mau bagi dividen lagi sekitar bulan Desember ya? Jadi habis September, Desember ya, bagikan dividen lagi ya, kita belum tahu ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat nanti triwulan ketiga dan keempatnya laporannya bagus ya, bisa jadi dia akan bagi dividen ya. Ini sejarahnya setelah pembagian dividen selalu turun. Ini yang bulan September ini turun dari 570 berapa nih, 5725 dikurangi 4497, turun 1200 poin ya. Tapi kemudian itu setelah itu lanjut turun lagi ya sampai bulan Oktober ya, turun lagi. Terus habis itu naik lagi saat menjelang pembagian dividen lagi. Jadi turunnya lumayan banyak. Kalau kita lihat di bulan September tahun lalu, dividennya berapa tadi? 0,03822 kali 15.300. Jadi dividennya 580, tapi turunnya 1500 poin. Jadi ya lebih besar turunnya ya teman-teman. Kalau kita lihat ini data historisnya ya. Tapi kalau yang kemarin kan sentimennya harga batubara turun. Nah, sedangkan saat ini harga batubara sudah mulai trennya naik. Ya, kita lihat hari ini apakah harga batubara juga naik. Nanti kita lihat. Kita cek di Mire ya lebih detailnya.
Nah, ini tanggal September ya. Bentar. Yang September itu yang mana? 20 ini mungkin ya. Nah, ini 22 September ya. Jadi ini bedanya, kalau yang BSSR yang sekarang menjelang kumdit dia naik. Tapi kalau tahun 2022 ini menjelang kumdit dia malah turun ya. Turun dari harga tertingginya dari 5.800 ke 5.200. Turun 600 poin. Kemudian setelah itu turun lagi dari 5.200 ke 4.600. Turun 600 poin lagi. Padahal dividennya sekitar cuma 500-an ya teman. Turunnya ini dari 5.200 ke 4.600. Ini turunnya 600 poin juga. Habis itu turun lagi ini terendah di 4.500, turunnya 700 poin ya. Nah, jadi kalau kita lihat historisnya, dividennya BSSR ini lebih kecil dibandingkan turunnya. Apalagi kalau teman-teman belinya di pucuk di sini ya, di 5.800. Ini turunnya lebih banyak lagi nih ya, sampai 4.600, berarti 1.200 poin ini turunnya. Kita dapat dividennya tapi turun floating lossnya 1.200 poin. Kalau kita hold ya, kita hold sampai tanggal berapa ini kita? 23 September, 2 mingguan ya. Ini baru naik lagi ya, naik lagi, mungkin dijual di situ. Setelah itu turun lagi ternyata teman-teman. Oh, turun terus sampai menjelang pembagian dividen ya di November ya, di November kalau ada. Nah, nanti di dekat-dekat pembagian dividen naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, ini ya, jadi turunnya lumayan banyak ya untuk BSSR ya teman-teman. Kalau saya mending jual sebelum kumpit, karena ini jelas profitnya udah lumayan banyak. Ini kalau dijual sebelum kumpit ini udah naiknya berapa ini ya, coba kita lihat, 4.400 lah, anggapnya 4.400 sampai 5.300, 900 poin ini naiknya sudah 900 poin, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah dividennya yang dibagi. Tapi ya ini terserah teman-teman ya, kalau teman-teman nggak mau repot-repot ya sudah, ambil aja dividennya. Nanti begitu sahamnya longsor di bawah, teman-teman tambah muatan lagi ya, di bawah ini tambah muatan lagi ya, otomatis nanti jumlah lot yang punya teman-teman punya ini lebih banyak lagi, dan nanti untuk dividen berikutnya kan mendapatkan jumlah dividen yang lebih besar. Jadi itulah, jadi strategi investasi di saham BSSR itu saya pikir ada dua macam itu ya. Jadi beli setelah kumdit, kemudian nanti jual menjelang kumdit, atau teman-teman hold, cuman ketika ada koreksi setelah kumdit teman-teman beli lagi di bawah. Entah belinya dari hasil dividen yang diperoleh ataukah menambah modal lagi, itu sama aja. Yang jelas nanti average kita jadi lebih bagus, terus jumlah dividen yang kita peroleh ke depannya juga akan lebih banyak ya, walaupun nilainya misalnya sama ya, 5% atau 6% gitu, tapi karena kita jumlah lotnya lebih besar ya dapatnya lebih banyak, secara rupiah lebih banyak. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham BSSR ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan utang yang bunganya tinggi, apalagi pinjol. Lebih baik teman-teman pakai uang dingin atau menampung 10% 20% dari pendapatan teman-teman bulanan.
nanti lihat 5 sampai 10 tahun ke depan tuh teman-teman insya Allah akan lebih bagus ya secara finansial, asal saham yang dibeli adalah saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Jangan sembarangan beli saham, apalagi saham-saham gorengan yang baru IPO dan lain-lain. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.